kemarin sempat dengar ada hujan debu di Arab Saudi, berarti kita harus memakai masker saat di city tour aja. Tapi nggak terlalu, nggak ngebahayain kan? Debu. Nah itu, makanya saya sempat dengar kemarin beberapa yang pulang itu biasanya batuk berdahak. Satu nih, pernah ada kejadian saat beberapa calon jamaah tuh nggak mau daftar, didaftarin sama pasangannya. Alasannya sih mungkin bahasa Sundanya begini, teteh saya mah ada orang beginilah katanya belum pantas gitu kan, can siap gitu. Pantes, katanya bisi dibales, itu bahasa Sunda tuh, sing dibales dituna. Lalu saya bilang, Kang, balasan mah bukan adanya di tanah suci, balasan di akhirat. Gitu, tanah suci itu hanya ada 3 perkara yang hadis menyampaikan. 1, doa yang diijabah, maka berdoalah minta ampun. Yang kedua itu dosa diampuni. Sebesar apapun dosa, maka Allah Maha Pengampun dan Allah sesuai prasangka hambanya. Yang ketiga, biaya diganti. Tapi Kang, itu saya terjadi ya, jemaah itu berangkat memang beliau melukis tubuhnya lah gitu ya. Pada saat berangkat Kang, Masya Allah paling rajin. Di sananya? Paling rajin ke berangkatnya, kadang tahu-tahu udah di masjid gitu, Masya Allah ya. Dan itu di sana nggak ada tuh, pernah dengar nggak Kang, kalau orang nampar balik ditampar? Iya, katanya itu nggak ada. Itu. Yang ada nggak ada, saya nggak pernah ngalamin. Iya. Nggak ada, karena itu apa ya, penyampaian orang yang salah. Karena mabrurnya orang itu pada saat dia sampai ke Indonesia menyampaikan yang baik-baik. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Saya bilang begini, nggak apa-apa Pak. Bapak bilang banyak dosa, saya lebih banyak dosa Pak. Cuman Allah tutupi saja aib kita. Maka sebelum berangkat, jika kita merasa banyak dosa, minta ampun sama Allah, sholat taubat. Lalu jika pada sesama minta maaf, kalaupun orangnya sudah tidak ada, ya sudah berniat, ya Allah Maha Pengampun. Maka ibaratnya hamba ini tahu Allah itu maha baik. Pasti akan memberikan kebaikan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Pemirsa, kemarin kita baru saja melewati musim haji, pemirsa. Dan ternyata kemarin banyak tuh informasi-informasi yang menyebutkan ada hujan pasir, lalu puroda gagal. Nah itu, makanya kita sengaja hadirkan pemirsa seorang pakar umroh dan Masya Allah. Teteh Dewi Puspita, pemirsa, beliau dari itu perwakilan PT Arminareka Perdana, pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana badai podcast di Kapungkur ya Teh ya. Iya. Baru terlaksana sekarang. Alhamdulillah. Akhirnya bisa silaturahmi ya. Alhamdulillah. Sibuk wae sudah Teh mah. Masya Allah. Seueur jamaah nanya Teh ya. Alhamdulillah, amanah dari Allah. Iya. Teteh boleh. Tadi kan dibuka tuh Teh. Hal-hal yang menarik tentang situasi haji, situasi Mekah maksudnya Madinah. Ya. Karena Teteh kemarin juga berangkat ya Teh ya. Terus udah sering lah Teteh mah. Alhamdulillah. Kayaknya hajinya Teh haji plus gitu kan. Amin. Bisa dijelaskan nih Teh langsung dari sumbernya yang sudah merasakan suasana di sana Teh. Tentang haji. Tentang haji, umroh juga kayaknya. Umroh ya, iya. Jadi memang ini hatur nuhun sebelumnya dari Kuningan Mas ya. Sudah beberapa kali saya bersinergi karena kemarin sempat manasik spektakuler kita juga sempat dibahas di tahun kemarin. Kemarin sebenarnya udah ada manasik ulang, tapi ya alhamdulillah mungkin baru tertakdirkan silaturahminya saat ini. Jadi memang ini sedikit banyak polemik ya Ayah. Banyak jamaah itu karena mendengar media sosial yang simpang siur, sehingga saya sempat dengar itu orang khawatir daftar haji, haji plus terutama khawatir daftar umroh karena ada juga yang memberitahukan berita bahwa umroh itu begini-begini gitu kan. Nah itu tugas kita sebagai
pesiar Baitullah, orang yang memang berjuang untuk mengajak orang, mengedukasi. Sebenarnya ajakan kan sudah ada dari zaman Nabi Adam, dari zaman Nabi Ibrahim lebih tepatnya, lalu lanjut Nabi Muhammad. Kita itu berada di tengah-tengah mereka, makanya PT Armina Reka Perdana sendiri menjembatani, makanya hashtag kita itu Armina Reka Perdana antara Anda dan Baitullah. Antara Anda dan Baitullah. Nah itu jadi ada ini, dan Armina sendiri kan Arafah dan Mina. Oh itu singkatan. Iya, dan Armina Reka Perdana itu ya memang berada di tengah-tengah antara para tamu Allah dan tentunya menuju perjalanan ke Baitullah. Makanya sebetulnya untuk menjawab orang gimana sih haji dan umroh itu, nah ini sebenarnya dari Kemenak, Kementerian Negara Republik Indonesia sendiri sudah menyampaikan bahwa kalau mau umroh ingat 5 pasti. 5 pasti. 5 pasti. Ini hashtag sebenarnya harusnya semua sudah tahu. Ada di beberapa ini ya, bahwa 5 pasti itu apa? Yang pertama itu pasti izin travel. Pastiin izin travelnya. Iya, jadi seluruh para tamu Allah itu bisa ngecek. Kalau zaman dulu ada aplikasi namanya Umroh Cerdas, sekarang berubah menjadi Haji Pintar. Oh ya. Nah, jadi bisa diinstal lalu diisi misalnya mau tahu tentang Armina Reka Perdana. Oh, ngecek travelnya. Iya, betul. Jadi misalnya Dede nih mau Haji Plus misalnya ya, alhamdulillah tahun depan misalnya. Amin ya. Nah, itu cari PT Armina Reka Perdana, maka akan keluar nama pemiliknya, izinnya, usahanya di mana, kantornya, lalu ada akreditasinya. Jadi kita bisa memilih. Akreditasinya A, B, C atau apa? A, B sampai D kalau nggak salah ya. Oh, yang bagus? Alhamdulillah A dong. Oh, A ya? Iya, jadi alhamdulillah memang Armina Reka sendiri kan sudah dari 9 Februari 1990. Oh, 90. Jadi sudah 36 tahun. Beda tipis lah sama usia saya gitu kan. Oh, 36 iya, jadi kirain masih mahasiswi. Jadi sudah mandiri kan ya. Jadi kalau diibaratkan sudah mandiri mapan usia segitu. Dalam artian sudah mendedikasikan waktunya tuh maksimal gitu dengan penuh effort kan gitu sehingga mendapatkan akreditasi A. Pengalamannya sudah teruji ya. Iya, jadi dari izin. Jadi saya menjembatani ya informasi dari orang. Kadang saya ketemu kebetulan kan memang suami saya usahanya juga di bidang oleh-oleh haji dan umroh. Jadi bersinggungan dengan bidang travel umroh. Lalu suka ada yang ngobrol, saya mau umroh. Mau umroh sama PT apa, Bu? Ya, kan ditanya kan kita. Lalu jawabannya dengan misalnya Ustadz mana gitu, dengan Pak siapa, Ibu siapa. Jadi kadang jamaah itu nggak tahu pakai PT-nya apa. Sedangkan Kemenak menyarankan itu 5 pasti. Jadi yang pertama izin travelnya, karena izin travel itu berlaku 5 tahun. Jadi ada registrasi. Iya, betul. Makanya kalau misalnya Armina ini sekarang udah keluar nomornya 21, berarti tahun 2021. Berarti sampai 2026 gitu. Nanti 2026 lanjut lagi. Makanya terjadi di media misalnya travel dulunya bener kok sekarang gagal. Berarti itu karena lewat kadaluarsa lah gitu ya. Gitu. Saya sempatlah lihat di media ya Kang ya. Dari pertanyaan jamaah gitu. Lalu yang kedua, izin apanya nih? Jadi 5 pasti kan, 5 pasti travelnya, izinnya. Lalu yang kedua itu pasti penerbangannya. Pesawat nih berarti. Iya, jadi pesawatnya itu kalau boleh jangan transit. Kecuali langsung plus ya. Iya, jadi misalnya kalau mau umroh kan kemana sih? Ke Jeddah, ke Madinah, ya kan? Turun di Jeddah langsung Mekah, atau turun di Madinah berarti Madinah dulu baru ke Mekah. Gitu. Kecuali kita ambil paket yang umroh plus Dubai, plus Turki, plus Aqsa gitu. Biasanya ke Turki dulu, tadabur alam di sana, lanjut ke Mekah gitu. Nah itu pasti. Itu maksud yang transit itu? Biasanya non-plus ya, kita pernah dengar ya, misalnya saya mah 11 hari diajak jalan-jalan dulu di tetangga sebelah gitu, misalnya Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura gitu. Itu kan sebetulnya transit gitu. Jadi kami sih tidak pernah pakai transit. Emang kenapa kalau gitu teh? Satu jamaah lebih capek. Karena kan dia ke bandara sana dulu, mungkin ngeluarin bagasi dulu, pindah lagi pesawat, nanti baru terbang. Itu kan ada space waktu gitu. Jadi kita lebih ke fokus jamaah itu wajib langsung satu PP lah gitu. Ibadahnya dulu lah gitu. Kalau mau jalan-jalan nanti setelah nanti ada yang plus ada beda lagi. Yang plus ada berapa hari gitu kan. Itu pasti penerbangannya. Lalu yang ketiga itu pasti apanya nih, hotelnya.
Tar dulu, belum Mm-mm. penerbangan pesawatnya gimana? Pesawatnya. Nah, pesawat kita sudah, kalau kami itu sudah pakai Saudi ada, Garuda ada, Lion Air ada, dan Lion Air-nya juga memang yang besar ya. Karena ada nih beberapa, saya sempat dapat jamaah tuh, saya nggak mau ini, misalnya karena begini, saya bilang, saya bandingkan, saya lihatkan foto pesawat itu, misalnya Boeing sekian, ini sekian. Ibarat seperti handphone, ada merek A, merek B, merek C, tapi dengan harga yang sama, sebetulnya pelayanannya akan sama. Cuman branding akan tetap mempengaruhi harga. Gitu. Kalau saya sih dibilangnya Teh Dewi spesialis Lion Air katanya. Spesialis karena Lion saya seneng. Dia kalau makanan itu Masya Allah liwet, Kang. Seru deh gitu. Tapi Garuda pun ada, Saudi ada. Kita sesuai, menyesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Gitu. Gitu. Jadi itu yang kedua. Yang kedua penerbangan. Yang ketiga pasti hotel. Hotelnya harus kayak gimana Teh? Yang dekat atau? Jadi misalnya kalau hotel itu sebetulnya dimanapun hotelnya oke. Karena kan maksimalnya kita kan di masjid. Akan tetapi saya sering memilih, Armina itu selalu mengedepankan pelayanan memang. Jadi hotel kami itu ring 1. Ring 1 bintangnya 4 dan 5. Jadi kebanyakan jamaah itu kan, kok di Armina sekian, di yang lain sekian, kami juga bintang 5, maaf Bu, ring berapa? Ya kan? Kembali lagi ring. Ring 1 ring berarti itu lokasi. deket banget? Iya, depan. Depan Masjidil Haram ya? Iya, kalau misalnya ada yang bilang berapa meter Teh, kalau kita lihat itu 0 kilometer, karena turun itu langsung halaman masjid. Jam-jam Tower kan? Jam-jam Tower itu kita paket Arafah. Lalu Mekah Tower yang sebelah kirinya itu jam yang agak kecil, estetik hotelnya. Nah itu paket Mina. Nah kalau ada paket Musdalifah lagi di belakang jam-jam Tower. Pokoknya insya Allah maksimal pelayanannya. Karena apa? Dengan hotel yang dekat, pelayanan yang nyaman sehingga jamaah bisa maksimal beribadahnya. Bahkan nggak ke Masjidil Haram juga sholat di hotel ya. Nah itu kalau kata yang lain. Karena saya sempat dengar ya ada jamaah, saya mah kata ininya gini. Saya tidak. Jadi saya begini, di depan hotel kita langsung masjid, sehingga saat qomat sekalipun ibaratnya kita masih bisa sholat di berjamaah. Lalu selesai ibadah, misalnya mau sholat sunnah, mau zikir, mau ngaji, lalu pas lapar tinggal ke hotel, makan siang, ibadah lagi, asar pulang lagi, istirahat sejenak maghrib, jadi 5 waktunya akan terpenuhi. Efektif banget ya. Karena apa, kita mengedukasi jamaah bahwa ke Mekah Madinah itu tidak hanya berumroh, tapi ada berbagai kebaikan di dalamnya, salah satunya yaitu sholatnya 1 kali setara dengan 100.000 kali lipat. 100.000 di luar selain Masjid Nabawi ya, itu di Masjidil Haram. Lalu apa? Turun 120 rahmat setiap hari di Mekah. 120. Di Baitullah. Ya, tidak semua dapat Kang. Karena yang dapat itu adalah 1 hari ini turun 120 rahmat Allah berikan. Caranya apa? Caranya adalah 1, sholat berjamaah, 2, melihat Ka'bah, 3, tawaf sunnah. Itu yang banyak orang tuh nggak dapat, nggak dikasih tahu edukasi itu. Gitu. Jadi kita selain ibadah umroh biasanya kalau 9 hari dapat 2 kali, lalu kita mengutamakan semua jamaah itu sehari dapat 120 rahmatnya. Lalu yang ketiga itu kalau bisa jamaah itu kita ajak, misalnya hataman, dalam satu penerbangan ada hataman, lalu ada memegang rukun Yamani, berdoa di Al-Mutajam, sholat di Hijr Ismail. Kalau Hajar Aswad jika bisa silakan, tidak pun insya Allah nanti berangkat lagi. Biar dimudahkan karena memang itu tidak rukun, bukan wajib. Hajar Aswad itu apa ya sebuah keberkahan tentunya, karena kita pun memegang Hajar Aswad karena Rasulullah memberikan tuntunan itu. Jadi pada saat bisa ya pegang, kecup pada saat tidak bisa ya tangan saja. Pada saat berjauhan bahkan Rasul pernah dari kudanya itu pakai tongkat. Oh boleh ya? Iya, jadi Rasulnya mengajarkan begitu. Jadi kalau kita sampai sikut sana sikut sini, apalagi itu tanah suci, bukankah menyikut orang itu kan dosa? Iya benar. Jadi saya memberikan edukasi itu bahwa pada saat kita lewat nih, saat tawaf sunnah, kalau ternyata deket,
setelah tawaf sunnah ya. Setelah tawaf sunnah kita sholat di belakang makom Ibrahim, berdoa nih. Target kita apa ya misalnya? Target kita Hijr Ismail nih misalnya. Berarti tapi kan sebelum ke Hijr Ismail kan itu ngantri. Ya kita pepet dulu tuh ke sana, dapat Hajar Aswad kalau bisa. Setidaknya kita dapat sholat sambil mengecup ini apa sih Al-Mutazam. Nanti ke kanan dikit Kang, pintu kan? Pintu Ka'bah kanan dikit, di bawah ada apa Kang? Nemu nggak? Nah itu ada Jabal Malaikat Jibril. Ada batu coklat di bawah. Itu menandakan kalau tidak salah itu sejarahnya, kisahnya itu malaikat mengajarkan Rasulullah sholat pada saat itu diimamin di sana. Itu banyak Kang pokoknya sekitaran. Makanya saya juga setiap berangkat itu ada beberapa hikmah kan gitu. Nah itu mudah-mudahan dengan pelayanan hotel yang baik dan terbaik sehingga kita menjalankan ibadah terbaik untuk mendapatkan pahala terbaik. Mumpung di sana gitu. Berarti kalau misalkan ring 1 hotelnya, pelayanannya bagus, berarti harganya juga lumayan ya. Nah itu dia Kang, ada harga ada rupa. Tapi Kang, boleh deh ditelusuri karena saya itu kan kebetulan memang praktisi keuangan syariah. Gitu. Jadi sebelum saya tergabung ke travel ini saya memang jamaah. Jadi jamaah yang membandingkan beberapa travel, ketemulah travel Armina, saya B2B. Jadi ini kelebihannya apa? Ini kelebihannya apa? Kalau boleh dibandingkan, boleh silakan dibandingkan oleh seluruh jamaah Armina Reka dengan pelayanan contoh besok ya saya berangkat misalnya di angka 34 juta. 34? Itu 34 itu hotelnya Mekah Tower dan Front Taibah di Madinahnya. Jadi turun langsung ngajleng Masjid A. Gitu. Alhamdulillah. Tapi meninggal tuh langsung ngajleng makan. Bener jangan ngajleng ya. Iya, jadi kalau saya bilang 5 langkah dari hotel itu langsung masjid kalau Madinah. Nah, jadi pada saat di sana saya bandingin dong di sebelah tuh berapa sih? Itu ada di angka 40-an loh. Berarti Armina itu murah di standar yang sama. B2B ya ngitungnya. Iya. Jadi kalau istilahnya spek mah sama. Iya. Tapi nggak mahal-mahal banget lah, 34. Bahkan murah. Murah kan ya? Kenapa murah? Karena Armina Reka Perdana sendiri kan sudah 35 tahun di bidang ini. Lalu sekali ngekip itu kalau tahun ini ya Kang, kalau boleh saya cek tuh 20 bentar ya. Haji ya, kalau haji itu Armina Reka tahun 2025 atau 1446 Hijriah itu kurang lebih kita berangkatin 1845 jamaah haji plus. Haji plus ya. 1800. Ada layanan haji plus. Iya, haji plus. Lalu kalau misalnya di umrohan ya, itu di umrohan itu kita kurang lebih itu 23.200 jamaah 1 tahun. 1 tahun. Iya. Jadi 2025 atau sebutannya hijriahnya 1446 Hijriah itu 23.200 jamaah. Jadi grosir Kang. Makanya hotel mungkin dengan banyaknya jamaah kita mungkin kasih potongan atau mungkin seperti apalah gitu. Intinya kalau boleh dibandingkan kita lebih miring ketimbang yang lain. Iya. Kalau di standar yang sama. Kan? Apalagi kan ini ya tour leader kita satu bus itu biasanya 2 tour leader Kang, 1 perempuan 1 mutawif. Jarang terjadi. Iya. Karena apa jamaah kalau 1 bus itu banyaknya perempuan loh. Sholat kan laki-laki Madinah ke kanan misalnya, wanita ke kiri ya itu. Makanya ini ya mutawif laki-laki gitu kan ya. Jadi pelayanan makanan ya. Makanan. Ini banyak saya Masya Allah ya dapat ilmu dari ceritaan jamaah ya. Bahkan Kang, ada yang satu hotel makannya beda. Paket dong. Oh gitu. Jadi kalau Armina sendiri itu full board ya. Jadi misalnya jamaah habis makan daging nih, ternyata suka ayam ngambil lagi, silakan sepuasnya. Makan tapi makanlah secukupnya kan gitu. Iya. Jadi 1 hari dapat 3 kali makan dan makannya di resto hotel ya. Bukan di sebelah sana. Karena pernah ada yang dikasih nasi kotak misalnya. Itu kita alhamdulillah memang sudah berjalan 35 tahun seperti itu. Istilahnya mah kalau mau nambah tinggal ngambil gitu kan. Silakan. Buah-buahan aja kadang lebih dari 1 silakan. Bahkan kue itu Kang yang Masya Allah ya. Kalau kita di Indonesia beli kunafe itu kan kecil berapa? Di sana kan Masya Allah
Ngopi aja saya Nampar sampai ya. iya. Makanya kopi bebas susu kopi kan ya. bebas, makanan pun daging, ikan, ayam, onta kayaknya ada ya. Ada. Terus kadang saya suka iseng dalam hati tuh, sayur asem enak nih. Ada sayur asem. Berarti masakan Masya Indonesia Allah, juga iya, ada. iya. Cucut juga ya? Cucut. Pernah ya, ikan biasanya ikan. Iya. Karena begini, kalau kita belinya partai besar, kita kan bisa request. Pernah terjadi misalnya di kredit, misalnya hotel mana, terus kita info kan ke bagian ini makanan ini gini, mungkin mereka langsung ngabarin, itu koki langsung merubah gitu. Karena apa, ini privilege ya sebutannya. Jadi kalau nasabah premium punya lah mungkin gitu. Nasabah prioritas yang gitu. Uangnya hilang kan. Iya, jadi makanya ya itu konteks lain itu ya. Konteks lain perbankan itu. Iya, makanya kalau saya nangkepnya begini, kenapa kita makanan bisa ke situ kan? Karena memang kita jatuhnya mungkin PT yang diprioritaskan mungkin. Oh, berarti gitu. Kenapa ada, kan suka tuh ada promo harga miring banget gitu kan? Iya. Karena itu ya istilahnya mah spesifikasinya gitu kan. Karena memang banyak ya Kang ya, misalnya orang itu ngelihatnya harga ya. Saya sih nggak masalah Kang dengan orang yang misalnya umroh dengan harga 25 gitu ya, nggak masalah. Itu kembali ke jamaahnya. Iya, rezekinya memang ada segitu. Dan memang tapi jangan harap dapat hotel yang mungkin fasilitasnya juga oke gitu. Karena gini Kang, banyak orang salah persepsi. Kalau di Indonesia itu kan hotel itu hanya dilihat dari bintang. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 5 misalnya. Nah, kalau di Arab Saudi, bintang itu yang lebih berpengaruh itu ring. Jadi ring 1 itu kalau nggak salah 100 meter. Nah, ring 2 kita bisa buka di map, Kang. Jadi kalau misalnya ada penawaran harga 25, tanya hotelnya di mana, cari di Google Map misalnya, nama hotelnya misalnya Safa Tower misalnya. Nanti dia keluar tuh harga hotel sekian, pelayanannya apa, jaraknya. Jadi ya itu B2B lihatnya gitu. Nah, ini edukasi begini ya yang karena punten pisan di daerah pelosok ya, itu kadang orang itu flyer aja, itu dia misalnya hotelnya A, B, C atau setaraf. Rata-rata A, B-nya enggak dia. Jadinya yang setarafnya itu. Gitu. Makanya ada bahasa, Arab Saudinya begini-begini, padahal tidak seperti itu. Apalagi ini, alhamdulillah ya Kang, kalau orang mungkin kebingungan dengan kebijakan Arab Saudi saat ini, kalau kami memang sudah terbiasa begini. Jadi 1 bulan sebelum berangkat itu memang keep hotel, jadi tidak ada tuh istilah hotel mundur, pindah. Oh, cancel gitu teh? Ya, tidak ada, karena kan itu dibayar di muka kan. Jamaah kan bayar di muka kan. 1 bulan sebelum berangkat harus cash. Berarti emang Army Nareka udah pro banget kalau gitu. Jadi sudah harus memang terstruktur ya mungkin. Visa gagal berangkat tidak ada. Karena visa itu harus sudah ada dari jauh-jauh hari. Kecuali jamaah yang memang mungkin baru daftar ya, dadakan. Meningitis juga memang menurut saya tuh 1447 itu Arab Saudi mencoba memperbaiki sistem. Sehingga kalau kemarin sempat dengar berita yang gagal berangkat, saya turut berduka juga ya, karena apa? Mungkin kurang sinerginya ya, karena kan misalnya si travel ini biasa pakai hotel A. Hotel A-nya tuh belum include dengan nusuk, Kang. Kan sekarang lewat nusuk ya. Aplikasi nusuk, iya. Jadi sekarang itu kalau travel daftar, jamaahnya itu lewat aplikasi provider. Jadi provider itu tuh sudah include dengan hotelnya, busnya, kemana saja, berapa hari, itu keren sebetulnya. Jadi mencegah terjadinya jamaah itu terlantar, menurut saya. Jadi bagus. Kalau kita ya sudah biasa gitu. Sudah biasa ya. Jadi asal jadi kabita, pengen haji Bismillah plus. Berangkat lagi ya. Emang berapa haji plus? Nah, haji plus ya. Kemarin sempat gonjang-ganjing banyak yang gagal. Itu kalau kami, alhamdulillah itu memang menjembatani pendaftaran umroh. Umrohnya itu ada umroh reguler, ada umroh plus Dubai, plus Turki dan lain-lain. Ada umroh Ramadan. Ramadan juga terbagi 3. Jadi Ramadan, awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan, dan ada full Ramadan tuh. Ada beberapa dokter di Kuningan sempat full Ramadan gitu. Nah lalu kalau hajinya haji plus. Haji plus aja. Haji plus dan haji puroda ya. Cuman haji puroda kemarin kan sempat memang Arab Saudi tidak mengeluarkan. Gitu. Tapi haji plus kita aja kemarin 1.845 jemaah. Masya Allah. Dalam kan? setahun teh. Iya.
Dan memang kemarin sempat rame, kalau boleh dicek ya, rame di aplikasi lah. Beberapa nanya ke saya, ini benar karena nama Armina disebut Kang di rapat Dewan RI ya. Nama Armina Iya disebut. Ada salah satu dewan bertanya kenapa Armina Reka bisa dapat banyak jamaahnya. Dijawab oleh beberapa yang ini ngisi di sana, lalu dilempar lagi ke Kemenag. Karena maksudnya kenapa Armina Reka Perdana bisa dapat izin jamaahnya banyak? Karena mereka bisa melayani jamaah banyak. Iya. Jangan sampai travel misalnya memang tidak berkompeten untuk itu kan. Haji loh Kang. Kalau salah ini kan boleh dicek lah kalau di Instagram Armina Reka IND di YouTube gitu. Karena memang kita tuh punya ini ya Kang, saya sih sebagai jamaah dulu ya, jamaah tuh punya merasa kelebihan di muhasabah akbar. Jadi kita tuh punya satu momen di Februari, miladnya Armina itu berkumpul 3.000 jamaah Kang, ngumpul di Padang Arafah. Dapat izin tapi dari Arab Saudi ya. Jangan sembarang kumpul ya. Gitu. Dapat izin, kita kumpul, penerbangan berbeda, hotel berbeda, dengan paket berbeda, kumpul jadi satu Kang. Berdoa dari asar menuju ke maghrib, mengangkat tangan, memohon maaf kepada Allah, dan rasanya tuh dan nanti sulit lah untuk diungkapkan Kang. Iya, udah kebayang sih. Kebayangnya gitu. Kabita teh. Iya, karena apa? Ustadz itu mengajak bahwa ini umroh, kalau bisa kita minta, ya Allah takdirkan saya kembali ke tanah ini pada bulan haji. Iya. Gitu, berdoa bersama, dan itu Kang, kalau nyerita tuh ngari Kang, makanya kita punya hashtag The Miracle of Baitullah. Gitu. The Miracle. Memang banyak kan yang tidak mampu tapi dimampukan. Memang umroh itu bikin nagih teh. Bikin nagih, makanya cocok ya Kang. Masya Allah, cocok itu. Nah itu kembali ke 5 pasti nih. 5 pasti karena apa? Takutnya. Enggak, itu belum diterangin teh. Kalau misalkan minat untuk haji plus ya, yang tadi ya. Iya. Gambaran biayanya berapa nih di Armina Reka khususnya ya? Nunggunya harus berapa lama gitu? Nah kalau saya memang ya, kalau jamaah pulang umroh boleh ditanya ke semua jamaah yang pernah umroh dengan kami, khususnya saya selalu bilang, pulang umroh kita daftar haji ya, saya bilang. Aduh teteh gini-gini ya, namanya manusia ya. Lalu saya bilang, haji itu kewajiban, umroh itu panggilan. Kita udah memenuhi panggilan Allah, alhamdulillah. Tapi saat di tanah suci kita berdoanya untuk berhaji. Jadi banyak jemaah saya yang pulang itu daftar haji. Contohnya misalnya dananya baru ada 25 juta, berarti haji reguler. Silakan datang ke Kemenag, menanti antrian. Kalau nggak salah Kuningan itu 19 tahunan masa tunggu haji reguler. Sekitar segitu ya. Silakan datang ke bank syariah terdekat. Nah kalau saya menerimanya haji plus pendaftarannya. Jadi jamaah datang DP 5 juta. Lalu setelah DP kalau mau langsung dapat porsi bayar $4.000. Jadi $4.000 dapat porsi. Porsinya kalau beberapa tahun kemarin saya dapat porsi itu 5 tahun. Tapi saya dengar info kemarin itu 7 sampai 9 tahun ya sekarang. Sudah naik 2 tahun. Karena kemarin sendiri Kang, Armina itu ikut acara di salah satu pameran yang daftar haji 800 orang. Masya Allah, itu dari seluruh Indonesia. Salah satunya Kuningan kemarin saya ada daftar 8 orang. Alhamdulillah gitu. Karena itu mencari informasi yang itu tuh ramai di medsos. Jadi untuk haji kok coba-coba, ya cari yang terbaik lah yang gitu terbaik. Iya. Seperti termasuk itu. Umroh juga kan? Iya betul, termasuk umroh karena ini perjalanan panjang. Kalau bisa maksimal gitu. Nah ini kembali ke 5 pasti nih Kang. Ya, 5 pasti. Tadi nomor baru 2 tuh. Oh baru 2. Jadi tadi baru travel ya, terus terbang ya, hotel. Tadi ada yang ketinggalan Kang, jadwalnya. Iya. Pernah nggak Kang? Pernah jamaah ditanya mau umroh kapan? Duka gimana yang ngajak saya? Ada kan? Saya sering dengar. Kapan Bu berangkatnya? Nggak tahu, nanti gimana itu aja gitu. Bulan itu kali, gitu kan? Ada kalinya gitu ya. Jadi ternyata jamaah itu sebenarnya harus tahu. Saya mau kalau daftar boleh kapan saja. Misalnya Kang Deden nih baru pulang umroh, mau daftar dulu. Berangkatnya kapan? Gimana saya aja, itu benar. Iya. Tapi kalau gimana mereka aja itu salah. Karena harusnya tuh jamaah bisa buka web PT-nya. Lalu misalnya contoh nih, sekarang udah mulai banyak yang daftar ke saya untuk Februari.
Teteh saya Februari, iya. tahun depan. Heeh. Teh saya mau umroh tapi pengen yang milad kayak kemarin buat bulan Februari ya gitu. Milad Ada tuh apa? Milad Arminareka. Oh, yang tadi iya, muhasabah. iya, akbar. muhasabah. Iya, iya. Lalu ini yang sekarang besok insya Allah berangkat Agustus, itu daftarnya udah dari 2 bulan lalu. Oh, besok Agustus berangkat lagi ya? Jadi misalnya teh berangkat lagi kapan? Saya ada sih tanggal 18 Agustus. Tapi kalau jamaah misalnya punya tanggal lain boleh. Jadi Armina itu kan satu hari itu kadang bisa 2 penerbangan. Oh, gitu. Satu pesawat 400 lebih lah ya, sekarang 300 sekian. Jadi jamaah boleh memilih kapanpun tanpa harus menunggu seat penuh. Oh. Harusnya begitu. Iya. Tidak ada tuh mundur, aduh ini seatnya nggak penuh jadi mundur. Nah itu kan tugas travel ya kan? Ngaruh ke itunya, tour gate-nya? Seharusnya sih kalau PT itu sudah nge-keep tanggal, seharusnya tidak boleh mundur. Kecuali kayak saya waktu 2019 daftar mau berangkat ternyata pandemi. Oh, itu kan satu dunia Kang Iya, ditutup. satu dunia. Itu jadi pasti jadwalnya. Jadi kalau mau umroh cek tuh. Satu Jadwalnya. pasti ya pasti travelnya, pasti hotelnya, pasti jadwalnya, iya penerbangan. Nah, yang jadwal Agustus sudah penuh kayaknya. Sudah penuh, alhamdulillah. Bahkan ada yang mau masuk kemarin dari Riau, Kang. Kenalnya dari medsos katanya. Dari Riau 2, Medan 1, mau berangkatin ayahnya di Cilimus. Tapi seat saya udah penuh, saya paket Mina. Saya alihkan ke rekan saya di paket Arafah. Jadi insya Allah mohon doanya Kang, 18 Agustus itu kita 4 bus, Cirebon, Kuningan, Subang. Oh, banyak juga ya Pak. Alhamdulillah, kepercayaan ya Kang ya, alhamdulillah. Tapi cuaca gimana Teh? Cuacanya katanya lagi dingin atau lagi panas atau? Lagi anget-anget kuku kalau saya bilang. Anget kuku. Oh, berarti sedang-sedang saja. Kalau di Arab kan kita nggak boleh bilang cuaca ekstrim ya, majas. Oh, iya. Jadi kita bilangnya anget-anget kuku. Sehingga kalau yang mau umroh di bulan Agustus sampai dengan mungkin November ya, itu harus menjaga daya tahan tubuh, terutama vitamin C. Lalu pastinya ya meningitis dan vaksin lain-lain. Kalau memang butuh vaksin flu juga boleh. Flu? Ada kan ya vaksin influenza itu. Katanya ada polio sekarang mah? Wajib itu. Oh iya. Iya, jadi wajib meningitis dan polio ya. Jadi plusnya boleh influenza. Lalu menjaga daya tahan tubuh tuh dengan gimana? Mungkin hawa panas kan pengennya dingin-dingin nih, Kang. Iya. Nah, saya sarankan kalau minum ya air standar aja, air biasa gitu, jangan terlalu es supaya terhindar dari ini. Lalu kemarin sempat dengar ada hujan debu di Arab Saudi, berarti kita harus memakai masker saat di city tour aja. Tapi nggak terlalu, nggak ngebahayain kan? Debu. Nah itu makanya saya sempat dengar kemarin beberapa yang pulang itu biasanya batuk berdahak. Itu kalau saya bilang bonus. Karena bonus, pasti orang umroh pulang pasti ada batuknya. Iya. Makanya biasanya ya kita sarankan pakai masker. Kalau nggak gitu nggak lulus. Katanya. Jadi kalau menurut saya gini, doa orang sakit kan sedang diijabah. Ini pulang safar batuk, wah doanya lagi diijabah banget gitu. Gitu. Itu berkah-berkah insya Allah. Tadi ada ini Kang, ada satu nih yang ketinggalan, yang 5 pasti. Ya, itu nomor 4 kan? Iya. Nomor 5-nya maksudnya. Nomor 5-nya. Ini nih yang kemarin sempat ramai di Kuningan. Pasti pisahnya. Pisa. Iya. Ya. Saking ramenya ini jamaah saya udah banyak yang nge-WA, Teh visa aku aman nggak? Visa aku aman nggak? Saya bilang begini, provider visa itu pasti sudah bersinergi lama dengan Arminareka kan. Nah maka jamaah itu asal paspornya udah masuk, lalu data-data ada, insya Allah aman. Gitu. Jadi visa itu ya memang kalau nggak ada visa kita nggak bisa terbang ya. Nggak bisa masuk. Ada yang kalau ya PC kan? Beda kan? PC. Kuningan melesat, itu gitu. PC. Nah udah tahu belum Kang? Apanya? Logonya Armina sekarang. Logo? Iya. Hashtagnya. Hashtagnya Arminareka Perdana melejit. Aduh beneran. Jadi itu dari pusat ya, dari pusat. Saya sampai yang lucu itu jamaah Kuningan kemarin. Arminareka Perdana 35 tahun melejit. Atau yang Kuningan kan pada salah Kang, melesat. Kata saya, iya Bu, kalau Kuningan memang melesat, ini Arminareka melejit, artinya sama. Iya. Dan itu bukan bikinan saya, bikinan pusat. Wah. Jadi itu berarti Masya Allah. Padian diuntungkan dong. Iya. Udah dapat waktu itu. Gitu. Jadi Masya Allah itu ada
ibu-ibu sepuh 93 tahun kemarin umroh dengan saya Februari. 93. Iya. Dan itu dia melejit, orang kan melejit, dia melesat gitu. Masya Allah. Ini gitu. kayaknya kemarin nyolok 01 kayaknya. Gitu. Jadi memang itu PISA itu berkompeten untuk apa ya? Menjadi bahan pemikiran orang gitu. Makanya alhamdulillah sih sampai saat ini 35 tahun Armina nggak pernah terjadi gagal berangkat karena PISA. Ya. Semuanya sih tidak pernah terjadi kecuali pandemi. Iya. Bahkan waktu pandemi Kang pas buka new normal itu saya salah satu jemaah yang berangkat di new normal. Jadi biasanya Armina berangkatin dulu leadernya untuk uji inilah ya, studi banding lah ibaratnya ya. Cek ombak lah gitu ya. Cek ombak. Iya, cek ombak di sana, ternyata aman, kita berangkat. Ya. Alhamdulillah kita merasakan suasana Ka'bah tuh lagi sepi, Kang. Hanya ada bus kita doang yang tawaf. Tapi nikmat harunya dapet, akan tetapi kita tidak bisa nemplok di Ka'bah saat itu. Tidak boleh masuk ke Hijr Ismail. Ditutup kan? Oh, karena ditutup. Iya, tapi kuasanya Allah yang di roda bisa di bawah. Kan di atas kan harusnya. Iya. Gitu, Masya Allah gitu. Jadi memang banyak rasa di situ, makanya saya bilang pada saat umroh new normal itu kan kita tidak bisa ke Raudhoh, Kang. Iya. Pada saat tidak bisa ke Raudhoh, Ustadz menyampaikan, ayo semua jemaah doain hajian Indonesia dibuka, karena waktu itu belum. Negara lain ada beberapa udah, kita belum waktu itu. Kalau sekarang mah udah kan ya? Iya. Udah. Itu yang new normal itu kan kita nggak tahu Arab Saudi kapan dibuka. Itu makanya saya selalu pada saat ada orang mau pulang umroh atau pas pulang umroh kita minta doa Allahumma balikna Mekah wal Madinah wal Arafah. Umroh haji mabrur biar didoain. Jadi orang yang baru pulang ngedoain, yang datang didoain itu malaikat ngaminin. Kan Masya Allah banget gitu. Makanya waktu pulang Kang gitu kan bilang kan, ya Allah takdirkan saya kembali lagi ke tanah suci. Sebutkan nama anak, binti ini, sebutin Kang. Makanya saya selalu pada saat berangkat bawa buku, kayak buku nota tagihan tuh Kang. Iya. Jadi setiap ketemu buku orang kecil. saya tanya mau nitip doa silakan tulis. Karena dari doa itu ya nama-nama binti itu selalu ada yang terbawa di keberangkatan berikutnya. Masya Allah banget itu kekuatan doa di sana ya. Iya. Itu Kang. Luar biasa lah. Jadi yang keenam enggak ada ya. Itu kalau rukun iman ya. Kalau ini jadi hashtagnya mudah sebetulnya. Saya itu kan sampai ngobrol sama Kemenag, saya sekarang masuk sosialisasi ke majelis. Silakan majelis kalau misalnya ada acara, arisan atau apapun itu undang kami. Kami datang untuk mengedukasi, kami datang untuk mengajak ke Baitullah. Silakan pilihnya manapun sesuai hati. Travel banyak lah di Kuningan. Banyak silakan gitu kan, pilihan. ya. Tapi kalau ada yang terbaik ya mau ngapain lah coba-coba. Iya. Betul kan? Betul. Gitu. Jadi waktunya tak terbatas. Jamaah mau berangkat bulan apa kecuali musim haji tidak ada umroh, silakan. Armina terbuka banyak jadwal dengan leader-leader yang memang berkompetensi. Jadi leader itu bukan marketing kan. Jadi leader yang membersamai itu adalah tour leader yang BNSP. Jadi punya kredibilitas profesional. Itu. Makanya itu bedanya. Makanya dibilang selalu ya, alhamdulillah besok saya Agustus itu jemaah 5 orang itu repeat order. Tahun kemarin umroh, tahun ini umroh lagi dan udah 3 kali sama kami gitu. Karena bikin lagi Armina. Ya bikin lagi, bener. Kayaknya bikin lagi harus sampai 3 berangkat. kali repeat. Masya Allah, bikin lagi bareng nih kayaknya. Gitu, Masya Allah ya. Gitu. Emang udah berapa? Teteh sendiri udah, karena udah lama gitu kan ya Teh. Kalau pasti saya ada cerita-cerita yang banget. paling lucu aja lah Teh. Lucu. Atau kayaknya paling berkesan. Sangat banyak ya. Tapi banyak. kalau saya tuh berkesannya sih banyak, mungkin ada 3 poin ya. Satu nih, pernah ada kejadian saat beberapa calon jamaah tuh nggak mau daftar, didaftarin sama pasangannya. Alasannya sih mungkin bahasa Sundanya begini, teteh saya mah ada orang beginilah katanya belum pantas gitu kan, tacan siap gitu. Pantes, katanya bisi dibales, itu bahasa Sunda tuh, sing dibales begituna. Lalu saya bilang, Kang, balasan mah bukan adanya di tanah suci, balasan di akhirat. Gitu, iya, balasan itu di akhirat. Di tanah suci itu hanya ada 3 perkara yang hadis menyampaikan. 1, doa yang diijabah,
maka berdoalah minta ampun. Yang kedua itu dosa diampuni. Sebesar apapun dosa, maka Allah Maha Pengampun dan Allah sesuai prasangka hambanya. Yang ketiga, biaya diganti. Tapi Kang, itu saya terjadi ya, jemaah itu berangkat memang beliau melukis tubuhnya lah gitu ya. Pada saat berangkat Kang, Masya Allah paling rajin. Di sananya? Paling rajin ke berangkatnya, kadang tahu-tahu udah di masjid gitu, Masya Allah ya. Dan itu di sana nggak ada tuh, pernah dengar nggak Kang, kalau orang nampar balik ditampar? Iya, katanya itu nggak di sana ada. Itu. Yang ada nggak ada, saya nggak pernah ngalamin. Iya. Nggak ada, karena itu apa ya, penyampaian orang yang salah. Karena mabrurnya orang itu pada saat dia sampai ke Indonesia menyampaikan yang baik-baik. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Saya bilang begini, nggak apa-apa Pak. Bapak bilang banyak dosa, saya lebih banyak dosa Pak. Cuman Allah tutupi saja aib kita. Maka sebelum berangkat, jika kita merasa banyak dosa, minta ampun sama Allah, sholat taubat. Lalu jika pada sesama minta maaf, kalaupun orangnya sudah tidak ada, ya sudah berniat, ya Allah, Allah Maha Pengampun. Maka ibaratnya hamba ini tahu Allah itu Maha Baik. Pasti akan memberikan kebaikan di sana. Itu jadi kalau jamaah Kang diajak sholat nih, kan berderet ya, mau sholat. Kan ada tuh orang Turki suka ada yang bagi coklat, yang ini bagi kacang, ada yang bagi duit, ada yang bagi minum, itu Masya Allah. Beda-beda Kang, saya cuman nangkep hikmah. Si ibu waktu dulu di Indonesia gimana kan begitu ya? Gitu, Masya Allah. Saya juga waktu ke sana banyak yang ngasih tuh. Banyak yang ngasih ya? Kayaknya saya di sininya banyak ngasih ya? Gitu. Ya kan ya Kang? Bahkan dikasih yang nggak enak pun harus diterima kan, misalnya kacang gitu apa. Kacang apa? Siwak. Iya, siwak gitu. Bahkan saya tuh sering banget Kang, ini nggak tahu ya bersinergi nggak ya. Saya kan sebelum berangkat itu memang punya program berbagi Al-Quran bersama AVEA Group. Jadi kurang lebih 20.000 2.000 buku lah, udah 20.000 udah nyampe ke Kuningan. Dan memang itu di bawah lah ya, tidak di up dimanapun. Pas di sana Kang, banyak yang ngasih Al-Quran. Alhamdulillah banget. Jadi saya kan harus hatam ya kalau dikasih Al-Quran. Jadi saya pulang, misalnya sudah hatam, kasih lagi ke yang lain. Nanti di sana dapat lagi Kang. Bahkan disuruh hatam loh. Iya, bahkan yang didapat tuh bukan saya doang. Jadi kemarin yang terakhir nih Masya Allah ya, saya udah nyoba bawa jamaah supaya dapat keberkahan, sholat syuruk di sana. Biasanya Syekh ngasih Al-Quran nih. Saya pas dikasih suka bilang, ya bahasa Sunda nama, iya pasihan, iya jamaah orang ya abis sholat syuruk, give for jamaah gitu kan. Dia bilang berapa gitu ya, yang lain ngantri kan. Saya bilang 10, dikasih 10. Masya Allah. Padahal yang lain ngantri ya? Yang lain ngantri gitu. Terekam lah di memori kita, bahkan jamaah dari Timbang ya, tukang roti itu sampai bilang begini, ih enak ya sholat diajak Bu Dewi mah dikasih Al-Quran. Padahal itu keberkahan mereka juga gitu. Lalu kemarin yang terakhir pada saat pulang milad, saya dikasih Al-Quran di bandara. Ya biasa kalau di sana kan takutnya nawarin ya, free, dia bilang gitu kan. Yes, udah. Jamaah semua kalau dikasih Al-Quran diambil semua kan, dikasih. Pas udah masuk saya kira itu program milad dibagi. Ternyata saya tanya yang lain nggak semua dapat. Jadi itu kebesaran Allah ya. Jadi mungkin menegur atau mengajak saya untuk ini kayaknya lanjutin deh program bagi Al-Quran gitu. Mungkin seperti itu, atau silakan baca, kaji dan gali isi Al-Quran, mungkin hikmahnya begitu, atau karajinnya hatamna mungkin begitu. Karajin. Gitu Masya Allah ya Kang ya. Dan di sana itu Kang banyak keajaiban. Saya yakin dan saya melihat sendiri, melihatnya contohnya orang misalnya sakit di sana ternyata lari kenceng kan, banyak sering lihat gitu kan. Itu Masya Allah the miracle of Baitullah, dan saya sendiri mengalami banyak saksi hidup ya. Jadi saya di sana tiba-tiba usus buntu pecah dan saya nggak tahu. Saya cuma ngerasa nih kayaknya Waalaikumsalam nih gitu kan. Rasanya tahun kemarin sebelum pemilu itu. Jadi pas itu saya sakit bisa ke rumah sakit, tapi saya pikir kalau rumah sakit Arab itu kan nggak boleh pulang begitu saja. Sehingga saya coba tahan, istirahat sejenak. Tapi pada saat tawaf, sa'i, saya sehat. Tapi pada saat waktunya makan, meriang gitu kan. Pas pulang itu 3 hari, jadi dapat umrah 2 kali. Pas pulang, masih menjamu jamaah yang dari luar kota. Belum dijemput, saya ajak pulang, makan dulu di rumah. Dijemput maghrib, abis maghrib langsung ya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, operasi. Langsung 1 minggu waktu itu. Dan dokter itu bilang, suami saya tanda tangan waktu itu kalau nggak infeksi, ini udah pendarahan Pak atau meninggal dunia. Bikin wasiat itu Kang. Ya jika aku gitu, Masya Allah. Dan itu saya mau masuk
operasi itu ya, syahadat ya Kang, karena kita nggak tahu kan usia apakah balik lagi apa enggak gitu ya, sholawat dan lain-lain. Ternyata Allah kasih sehat, dan saya memang waktu itu berniat, ya Allah, jika memang hamba dipanggil, nggak apa-apa, ikhlas gitu. Tapi jika masih ada usia, maka berikanlah waktu saya untuk banyak bermanfaat untuk umat. Salah satunya menjadi pesiar Baitullah. Pesiar Baitullah. Iya. Dan menjadi narasumber podcast. Masya Allah. Iya. Ini Masya Allah deg-degan ini. Kan bermanfaat ya, iya, edukasi. mudah-mudahan. Iya, saya sih berharapnya dengan adanya edukasi ini, jamaah di Kuningan khususnya di seluruh Indonesia tidak terdampak travel bodong. Iya, tidak terdampak dengan travel yang janji-janji saja. Misalnya berangkatnya tanggal berapa tiba-tiba diundur, saya tuh sedih Kang. Iya. Karena apa, itu membawa dampak negatif bagi travel yang memang amanah gitu kan. Lalu yang ketiga itu kadang, aduh kasihan kalau misalnya udah halal bihalal Kang, gagal berangkat itu mentalnya kena gitu. Itu. Makanya kalau bisa memang nih yang melihat podcast ini, umrohnya kemanapun, tapi cek 5 pasti gitu, sesuai saja gitu. Tapi saya yakin apa yang kita keluarkan akan Allah ganti. Jadi kalaupun misalnya dengan Armina ada harga, ya ada rupa. Gitu. Jadi silakan banding-bandingkan, tidak masalah gitu. Tapi kan Armina Reka itu kalau nggak salah ada beberapa nama tuh, biar nggak tertukar. Oh iya kan? Betul. Jadi kalau nyari di Haji di aplikasi atau yang dekat ke Kemenag, boleh datang ke Kemenag. Ada bantu info dong, Armina Reka Perdana tuh akreditasinya apa ya? Ada perdananya berarti ya, Armina Reka Perdana ya. Iya. Jadi Kuningan Mas aja kan M-nya 2, S-nya 2 gitu kan ya. Iya, kayak begitulah. Jadi Armina Reka Perdana memang perdana menjembatani jamaah dan memang itu muhasabah akbar, maksudnya perdana banget gitu. Mudah-mudahan sih kita semua yang melihat bisa Allah takdirkan muhasabah akbar di Padang Arafah dalam rangka umroh dan berhaji bersama keluarga tercinta. Gitu Kang. Jadi hashtagnya Armina Reka Perdana antara Anda dan Baitullah. Insyaallah. Melejit. Melesat. Oh iya. Balik. Bener. Bener kan? Tuh kan Kang? Ya. Jadi memang yang refleksnya Teh Dewi ya? Hashtagnya sama. Hashtagnya sama ya. Bahkan kita juga sampai gini, kok Armina Reka melejit? Dan memang itu melejit itu kan artinya hampir sama ya dengan melesat. Makanya kemarin waktu yang Februari itu jamaah tuh sampai ngeteknya sampai 2-3 kali karena rata-rata melesat. Ya Allah, ini berarti harusnya Kang Haji Dian nih, harusnya berangkatnya sama Armina nih Kang Haji nih. Benar. Gitu. Jadi Pak Bupati sekarang itu harus mengundang secara khusus kan. Betul. Itu harusnya. Tuh Masya Allah didoain ya sama Mak Marnesi 98 tahun dari Pramuka. Mak Marnesi namanya. Mak Marnesi. Iya, itu Masya Allah. Saya ada videonya Kang, lucu deh Masya Allah. Tapi memang ya Kang, dalam artian harus cerdas. Jangan sampai juga nih ngelihat medsos. Ini nih lagi rame nih. Ya. Jamaah daftar ngelihat medsos bahwa travelnya bagus banget kesannya. Lupa untuk ngelihat izin travel. Karena kan banyak backpacker ya. Sekarang umroh mandiri, backpacker gitu kan. Silakan, boleh-boleh saja. Tapi karena kebijakan sekarang ini lebih mengkerucut ya, lebih baik gitu dari ini ya. Baiknya sih memang travel yang amanah saja yang sudah lama gitu. Alhamdulillah saya sih di Kuningan sebetulnya selain sebagai jamaah awalnya dari 2014 itu saya sebagai perwakilan Pesiar Baitullah dari Kancap 008. Jadi Armina Reka sendiri punya 22 cabang. Salah satunya cabang 008 Serang Banten. Nah saya ini salah satu Pesiar Baitullah di situ. Iya, kita punya tim Kang. Namanya tim Ar-Rahman. Jadi mudah-mudahan membawa rahmatan lil alamin. Karena jamaah itu kalau dengan Ar-Rahman itu umrohnya bahagia kalau kita bilang. Jadi penuh dengan senyum Kang. Karena umroh kan melelahkan. Lelah. Iya, tapi lelahnya untuk lillah plus bahagia jadi berkah. Ya gitu, mudah-mudahan. Dan bisa ditahalul ya Teh ya. Iya. Kalau udah tahalul halal. Gitu, Masya Allah. Luar biasa. Apa? Maksudnya luar biasa Teh. Luar biasa, Masya Allah. Bahkan manasiknya aja luar biasa Kang. Manasik luar biasa. Udah tahu luar biasanya seperti apa? Manasik maksudnya? Iya. Biasanya manasik gimana sih Kang? Ya manasik aja gitu ya.
Manasik. Mm-mm. Ya kan yang saya Biasanya di hotel ya? Iya, Di hotel. di aula ya? Di halaman hotel Iya, biasanya. atau di pesantren gitu kan. Kayak gitu kan ya? Iya, iya. Apa? Itunya Praktek Ya. tawaf, sa'i, tahallul ya. Heeh. Dia harus umroh Yang lagi ini bareng apa sih? Armina nih, bener nih. Jadi gini Kang, sedemikiannya Armina Reka ya Kang. Iya. Manasik itu kan sebuah pembekalan, Hmm. ya. Bekalnya aja sampai dibikin di kreativitasnya tuh sampai dalam gini Kang. Jamaah itu kan banyak orang yang nggak ngerti di pesawat itu dingin, Ah, banyak yang nggak ngerti sholat di pesawat itu seperti apa. WC Iya, WC pesawat toilet kayak seperti apa. gimana Saya ya? sampai bikin video untuk tag Iya, itu. iya. Jadi begini Kang, Armina manasiknya aja udah 3 in 1 Kang. 3 in 1 tuh Jadi pertama kita di bioskop, dingin kan? Kursi nyaman nih Di kayak bioskop? pesawat. Di bioskop Kang. Teorinya besar, Ustadz Dev Aryan Yusuf, Kiai Haji ya baru pulang haji waktu kemarin, itu share. Ustadznya kelihatan kecil di bawah, tapi si penyampaiannya dapat karena besar di CGV Grage City Mall kemarin kita. Itu. kursinya Kursinya nyaman, dinginnya karena kerasa. mirip pesawat gitu kan ya. Dinginnya seperti Dinginnya, pesawat. ya. Visual audio dapat. Oh, Di jadi situ kita biar siap-siap gitu ya. Iya, jadi di sana teori mereka kan ngantri tuh masuk bioskop. Heeh. Serasa lagi di imigrasi, ngasih tiket, masuk. Oh. Dapat popcorn ya. Iya, iya. Kalau di iya. pesawat enggak gitu. Nah, jadi duduk santai ya Kang ya. Diajarin teorinya Masya Allah Di layarnya di layar nonton teori. film atau Kita talbiyah bareng Kang. oh. Talbiyah, sholawat. Jadi bioskop nonton tetot gitu kan? Oh, Ya. iya. Bioskop Tetot. bersolawat. Tring. Armina Reka. Kan gini Armina. Masya Allah itu. Jadi sesi pertama di bioskop. Heeh. Sesi kedua kita naik bus, salah satu bus dari Kuningan, Rafael Trans, kan keren banget tuh. Heeh. Nah, Rafael kita pilih, lalu kita jalan nih dari Cirebon menuju Kuningan. Jalan apa maksudnya? Jalan Di bus. Iya. Iya. Memperkenalkan wisata di Kuningan. Ini hashtag kita juga kan. Cirebon, Kuningan, Majalengka, semua jalan-jalan dari Cirebon ke Kuningan, seolah dari Madinah menuju Mekah. Jadi kita udah mikot nih ceritanya di bioskop. Niat kan, niat umroh, berjalan, itu kita share tentang perjalanan Madinah, Mekah, tutorial dan lain-lain. Nyampe di apa Kang gunanya? Supaya jemaah rukun antar sesama bus nanti. Tercipta mendahulukan orang yang sepuh di depan. Gitu. Lalu nyampe ke JNG, wisata edukasi, ketemu apa Kang? Pesawat. Oh, ada iya pesawat kan ya. Jadi nanti nyampe sana kita tawaf, sa'i, tahallul, ceritanya udah beres tuh umroh 9 hari. Pulanglah naik pesawat ke Indonesia dari JNG. Masya Allah ya. Nanti saya ikutlah manasiknya aja. Iya, kemarin tuh saya kok lupa ya. Umrohnya juga bikin lagi. Gitu, makanya itu alhamdulillah Kang. Jadi jamaah pada saat berangkat sudah kayak bestie Kang. Iya, sudah tahu teman sekamarnya siapa, teman di busnya siapa. Oh, langsung disusun itu? Iya, disusun. Walaupun kita nggak langsung bilang, tapi saya udah create misalnya nih si bapak ini cocok dengan bapak ini nih seobrolan. Saya bikin satu room list. Sehingga saya dapat momen itu jamaah itu pada Kang, kalau pulang itu saya baru mengetahui kalau Rasul itu berdoakan untuk muslim dan muslimat ya. Pulang nambah saudara baru. Yang nggak bawa anak dapat anak baru. Yang nggak bawa orang tua berasa punya orang tua baru. Yang nggak bawa pasangan jangan berasa bawa pasangan baru ya. Bercanda kan. Tapi ada kan? Saya nggak komen. Tapi Masya Allah ya, ada salah satu jemaah dari Ciawi Gebang, Osep namanya tuh, Masya Allah ketemu jodoh di Arab Saudi. Saya saksi hidup. Saya kalau orang lagi berdoa suka moto. Di depannya jodohnya Kang. Masya Allah itu. Dan sekarang udah tinggal di salah satu perumahan Kuningan. Istrinya tuh psikolog dari Kalimantan apa Ternate gitu. Anaknya namanya sekarang Ka'bah. Keren ya? Masya Allah itu. Laki ya? Laki-laki, iya. Iya, gitu Masya Allah. Dan dia tuh nikah itu memang benar-benar Allah pertemukan di Baitullah, sama-sama meminta ke Allah jodoh yang terbaik. Iya. Itu kalau seru kan kalau jadi podcast itu. Kayak sinetron tapi nyata. Bisa tapi ya? Bisa. Nantilah. Gitu Masya Allah ya. Iya, cintaku bersemi dari Baitullah. Iya. Masya Allah panjang ya Kang ya. Ini menarik nih kayaknya nih. Kalau panjang. Memang udah jam berapa? Waktu ya, iya. Wah, lumayan. Masya Allah. Oke lah Teh. Nanti bisa kita lanjut lagi. Iya.
untuk podcast kita Tapi kali memang ini Kang, satu Hmm. lagi Kang poinnya saya tuh mengedukasi lagi ya bahwa Edukasi ya. kalau misalnya mau umroh itu bukan perkara kita mampu loh. Uang maksudnya. Oh. Jadi saya banyak jamaah saya itu UMKM, kemarin tukang cuing, ada tukang bisa berangkat, keripik, ya? Iya. yang besok itu tukang beca, anak TK nabung, Iya. banyak Kang. Jadi kami pesiar Baitullah itu semua orang bisa menjadi pesiar Baitullah karena itu kan anjuran dari Nabi Ibrahim, serulah ke Baitullah, ke rumahku gitu kan. Jadi semua orang tidak harus travel gitu kan, menyeru bahwa ke Baitullah itu indah, ke Baitullah itu mudah. Yang susah itu maunya. Kalau sudah mau, maka Allah akan memampukan, maka Allah mencukupkan. Jadi yang melihat podcast ini, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan tergerak untuk memenuhi panggilan ke Baitullah dan segera berumroh dan Allah mampukan untuk berhaji bersama. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya terkadang banyak juga yang alasannya itu saking tawadunya itu saya belum terpanggil gitu kan. Padahal udah dipanggil ya. Di Al-Qur'an ada. Itu ada Kang gitu. Belum baca kayaknya Kang. Gitu. Belum sampai karena hidayah itu memang manis, indah dan indahnya itu dari Allah. Kadang kita lalai pada saat punya, lupa itu titipan siapa. Ngeluarin umroh 30-40 juta. Maaf, kemarin pandemi kita diajarin oksigen harganya berapa? Ginjal tuh berapa? Tabung gas ya. Jadi Masya Allah, jadi kalau kita hitungnya udah yang kita punya itu bukan kita yang punya, Allah menitipkan. Jadi makanya besok ya Kang, itu jamaah yang berangkat sama saya itu tukang cengkeh, pengusaha sembako juga. Jadi setiap panen cengkeh dia mungkin uangnya dikumpulkan, dijadikan usaha sembako, tahun depan berangkat misalnya begitu. Dan ini kenyataan ya, saya punya kebun cengkeh juga, tidak berbuah kan tahun ini. Perkebunan boleh ditanya. Punya beliau berbuah Kang. Bisa gitu ya? Iya, Masya Allah. Jadi saya bilang, Masya Allah kita masih banyak belajar. Jadi meminjamkan harta di jalan Allah itu sebenarnya sedang menanam yang 1 jadi 10. Dan kalau di Baitullah kan jadi berapa Kang? 100.000 kali itu. Masya Allah ya. Saya juga kalau sholat 1 rakaat juga dihitung. Gitu. Iya, Masya Allah ya. Pokoknya intinya mah bikin lagi ya Kang ya. Bikin lagi umroh itu bikin lagi. Masya Allah. Siap lah. Iya. Jangan gitu. Gitu. Udah loh, kayaknya panjang loh. Itu Manawi teh, atur nuhun teh atas kasumpingannya, atas undangan dari kita Kuningan Mas karena memang tujuan kita edukasi ya teh, edukasi ya. Itu pemirsa obrolan kita kali ini, semoga nih banyak manfaatnya dan banyak dari kita yang nanti tergugah untuk berangkat umroh, haji gitu kan. Ini tidak mesti travel mana-mana gitu kan ya teh. Itu pemirsa. Tapi Armina Reka Perdana itu itu pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.